Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabar, kaifa halukum ya wahai teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini yang berbahagia, yang sangat panas terik matahari di Sudan, sangat panas masyaallah. Insyaallah ada kisah. Saya akan menceritakan satu kisah yang menceritakan seseorang. Yang menceritakan kisah ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau adalah salah satu imam besar pada zamannya, imam hadis pada zamannya, dan beliau juga termasuk salah satu 4 imam mazhab dan muridnya Imam Syafi'i. Jadi mazhab kita di Indonesia adalah mazhab Imam Syafi'i, dan beliau mempunyai murid yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi pertama Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad mengisahkan ceritanya, jemaah sekalian, teman-teman. Beliau mengatakan bahwa suatu ketika saya duduk sejenak dan terlintas di pikiran saya untuk bersafar, untuk bepergian. Hanya terlintas di pikiran saya untuk, tidak ada apa-apa, cuma terlintas di pikiran saya untuk bersafar pada waktu itu. Safar ke kota, ya ke kota. Tidak disebutkan di riwayat, tidak menyebutkan kota apa. Yang jelas beliau ingin pergi bersafar suatu kota. Ketika dia sampai ke kota tersebut, maghrib lah kira-kira, beliau mendengar suara azan maghrib. Beliau singgah di masjid terdekat, beliau sholat maghrib dan mengaji. Pada maghrib beliau mengaji sambil menunggu isya. Dan teman-teman sekalian, tidak ada yang mengenali Imam Ahmad bin Hanbal pada waktu itu. Karena kenapa? Karena ya dulu belum ada namanya sosial media, YouTube, foto, video, Facebook, WA. Jadi pada zaman itu tidak ada yang mengenali Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu menunggu sholat isya di masjid tersebut sambil mengaji, membaca Al-Quran. Dan ketika datang waktu isya, Imam Ahmad bin Hanbal melaksanakan sholat isya. Dan setelah sholat isya, Imam Ahmad bin Hanbal pergi ke sudut masjid, ingin tidur istirahat karena besok ingin melanjutkan perjalanannya. Dan ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu tertidur, datang marbot masjid yang bisa dibilang marbot yang keras kepala lah gitu di cerita tersebut. Marbot masjid mengatakan, ya Syekh istagiz, mamnu fil masjid laysa makan linaum. Begitulah. Ya Syekh, wahai Syekh. Syekh itu dalam bahasa Arab ada 3 artinya. Bisa diartikan orang tua, bisa diartikan orang yang berilmu, bisa diartikan orang kaya. Jadi marbot tersebut membangunkan Syekh, ya Syekh istagiz, bangun ya Syekh, bangun. Masjid bukan tempat tidur. Masjid laysa makan linaum. Masjid bukan tempat untuk tidur. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan bahwa saya adalah musafir di kota ini, dan saya tidak tahu dan saya tidak punya kenalan di kota ini. Tetapi marbot tersebut masih keras kepala mengatakan bahwa tidak. Peraturan mengatakan bahwa tidak boleh seseorang tidur di dalam masjid. Dan seandainya marbot tersebut mengetahui bahwa dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal, dia adalah salah satu imam terbesar pada zamannya, mungkin marbot tersebut membawa Imam Ahmad bin Hanbal ke rumahnya dan menyajikan sesuatu yang makanan atau yang sebagainya. Ya. Jadi Imam Ahmad mengatakan tersebut bahwa saya didorong sampai keluar dari pintu. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari pintu masjid, beliau melihat teras masjid kosong, beliau tidur istirahat ke situ. Tetapi marbot tersebut datang lagi mengusir Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Syekh, keluar. Tidak boleh tidur di dalam masjid dan di pekarangan masjid. Tapi Imam Ahmad mengatakan, saya cuma tidur sebentar, besok insya Allah saya akan melanjutkan perjalananku lagi. Begitulah Imam Ahmad mengatakan. Tapi marbot ini ya mungkin karena amanahnya bahwa diamanahkan dari pusat, dari atasnya, bahwa tidak boleh tidur atau tidak boleh ada seorang yang tidur di masjid. Begitulah. Imam Ahmad mengatakan bahwa saya didorong keluar dari pekarangan masjid. Keluar dari pekarangan masjid. Terus Imam Ahmad mengatakan, ya Syekh, saya cuma mau tidur di sini untuk sebentar aja. Besok saya akan kembali bersafar. Tapi ya marbot ini kayaknya dia kayaknya marbot ini amanah sekali bahwa dia amanahkan dari pusatnya bahwa tidak boleh ada orang tidur di masjid dan di pekarangan masjid. Oke, Imam Ahmad keluar mencari-cari. Dan datang seorang pria. Di sini kita mulai kisahnya. Datang seorang pria yang mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Syekh, kayaknya kamu diusir dari masjid ya. Ayo sini, ke warungku, ke tokoku.
ke tokoku ada satu ruangan yang kosong, istirahatlah di situ. Kalau antum mau pergi besok bersafar lagi silahkan, kalau antum mau tetap tinggal silahkan juga. Oke. Imam Ahmad mengatakan bahwa ya syukron barakallah, ya terima kasih. Ketika Imam Ahmad bersama laki-laki tersebut di dalam rumahnya, ternyata orang tersebut adalah penjual roti. Imam Ahmad mendapatkan sesuatu dari laki-laki tersebut yang sangat Imam Ahmad takjub oleh perlakuan laki-laki tersebut. Imam Ahmad mengatakan bahwa ketika saya melihat laki-laki tersebut, beliau memecahkan telur, membuat adonan, memberikan garam, gula, beliau selalu mengatakan astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Lisannya tidak pernah berhenti dari istighfar kecuali Imam Ahmad yang bertanya kepadanya atau laki-laki tersebut bertanya kepadanya. Jika diam, laki-laki tersebut melanjutkan lagi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad heran dan bertanya, "Ya Zul, ya Syekh, wahai Syekh, kira-kira apa masa marotuk istighfarik? Apa kira engkau dapatkan dari istighfarmu tersebut?" Imam Ahmad bertanya kepada laki-laki tersebut, "Kamu mendapatkan apa dari istighfarmu tersebut?" Laki-laki menjawab, "Ya Syekh, semua yang saya minta dari Allah Subhanahu wa taala semua dikabulkan kecuali satu." Itu dibilang. Dia mengatakan bahwa semua yang saya minta dikabulkan kecuali satu. Imam Ahmad mengatakan, "Ya, apakah itu?" Imam Ahmad bertanya, "Apakah itu? Apa kira doamu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka laki-laki tersebut menjawab, setiap saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan kecuali satu, yaitu saya sangat ingin bertemu oleh salah satu imam besar di kota ini yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar. Muhammad bin Hambal pada waktu itu langsung menetes air matanya karena terharu mendengar perkataan laki-laki tersebut. Mengatakan Muhammad memeluk laki-laki tersebut dan berkata, "Subhanallah, Allahu Akbar, saya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Allah yang menggerakkan saya untuk datang ke kota ini, Allah yang mendorong marbot tersebut, menyuruh marbot tersebut untuk mendorong saya keluar dari masjid. Dan orang-orang datang kepada aku untuk mencari ilmu, mengambil hadis dari saya, tetapi Allah menyuruh saya keluar datang kepadamu." Subhanallah. Laki-laki tersebut berpelukan bersama Ahmad bin Hambal dan laki-laki tersebut menangis karena terharu, nggak nyangka bahwa istighfarnya dia mendapatkan dari semua doa-doa yang dia doakan kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman kisah dari salah satu imam besar kita, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.